Saudara Prabowo dan Gibran belum resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Ramai wacana soal pembentukan kabinet Prabowo Gibran. Yang terbaru, Saudara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Eko Patrio merupakan calon menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Nama Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tiba-tiba disebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpeluang jadi calon menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan Zulhas saat wartawan bertanya tentang kader PAN yang berpotensi maju di Pilkada Jakarta. Namun Zulhas tak menjelaskan posisi menteri yang akan dijabat Eko. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Pak Eko itu clue-nya mau kemana sih Pak Zulhas? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Selain manuver Zulhas, Maret lalu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta jatah 5 kursi di Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini diungkap Erlangga saat menghadiri buka bersama DPP Partai Golkar di Bali. Saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis, tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Setelah penetapan pemenang Pilpres, peta politik makin memanas, terutama di lingkaran koalisi Prabowo Gibran soal jumlah kursi yang bakal mereka dapatkan. Patut ditunggu apakah ada nama lain setelah muncul nama Eko Patrio. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah gonjang-ganjing kursi menteri, kenapa Ketua Umum Partai Amanat Nasional tiba-tiba munculkan nama Eko Patrio sebagai calon menteri yang akan disodorkan pada Prabowo Gibran? Kita tanyakan langsung, sudah ada Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN, dan juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore Mas Yandri, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Yandri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri, ini kenapa tiba-tiba Pak Zulhas tiba-tiba langsung munculkan nama Eko Patrio sebagai calon menteri untuk diusulkan kepada Prabowo Gibran? Ya memang PAN bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Insya Allah memang diajak oleh Pak Prabowo untuk mengisi posisi-posisi di kabinet Pak Prabowo nanti. Nah, siapa namanya, kemudian berapa jumlahnya, itu Bang Jul yang tahu. Nama-namanya pun sudah di kantong Bang Jul. Dan kalau persoalan nama, Mbak Cynthia, Bang Jul sudah sering menyebut, ya, ketika buka bersama dengan Pak Prabowo tanggal 21 Maret di DPP PAN, Bang Jul juga menyebut beberapa nama kader PAN. Kalau saya tidak salah waktu itu menyebut 4 nama kader PAN. Nah, oleh karena itu memang di PAN sudah disepakati untuk persoalan kabinet ini kita sudah menyerahkan 100% kepada Bang Zul Hasan sebagai Ketua Umum untuk melakukan komunikasi kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Nah, saya tidak tahu berapa jumlah kursi PAN yang didapat, siapa, di posisi mana. Nah, persoalan nama Mas Eko ini memang jam terbangnya sudah sangat hebat. Dia sudah 3 periode di DPR RI, kemudian sekarang duduk sebagai Ketua PAN Jakarta, berhasil menaikkan kursi PAN di Jakarta, kemudian di DPP juga punya posisi yang penting. Jadi kalau Bang Jul menyebut salah satu namanya Mas Eko, saya kira kita tidak perlu kaget. Dan Mas Eko menurut saya pribadi, tapi kemudian kepada Ketua Umum dan Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif untuk menyusun kabinet, ya Mas Eko memang layak untuk menduduki salah satu posisi menteri. Nah, persoalan di mana posisinya atau apakah benar-benar menjadi menteri, ya tunggu tanggal mainnya Mbak Cynthia. Tapi menurut saya sebagai sahabat baik saya, Mas Eko ini ketika disebut namanya oleh Bang Jul,
ya memang menurut saya mumpuni untuk duduk sebagai menteri. Gitu, Mbak. Oke, selain layak atau tidak layak, nanti ada banyak juga nih pertanyaan karena kan kita tahu kalau di PAN ada nama Mas Edi Suparno, ada nama Mas Yandri juga. Tapi nanti saya akan ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, kalau menurut Anda nama Eko Patrio ini memang sengaja dimunculkan oleh Pak Zulhas atau seperti apa? Karena kan kalau dilihat dari konteks pertanyaannya saat itu lagi bicara soal pilkada, tapi sengaja diceletukkan nama Eko Patrio gitu. Apa yang ingin sebenarnya disampaikan? Apa yang Anda baca? Ya, tentu saja celetukan politisi itu punya makna. Jadi bukan keseliu itu, memang celetukan yang memang ada pesan yang hendak disampaikan, Cynthia. Jadi kalau kita bicara tentang pola seleksi dan komposisi kabinet di Indonesia, tidak hanya di Prabowo Gibran ke depan, Cynthia, itu biasanya komposisinya terbagi dalam 2 jalur, alokasi partai dan non-partai. Nah, di alokasi partai ini, kursi-kursi menteri yang wilayah partai ini, terutama partai-partai yang memenangkan bagian dari koalisi, ini biasanya kombinasi 2 preferensi. Preferensi presiden sendiri, sang pemilik hak prerogatif. Yang kedua ada preferensi aspirasi dari ketua umum partai. Jadi tadi saya menjawab pertanyaan Cynthia, itu berangkat dari ketua umum Pak Zulhas, ada ketua umum PAN, itu referensi dari ketua umum PAN. Nanti tinggal kompromikan dengan dengan presiden. Dan ini realitasnya. Kadang saya mengatakan hak prerogatif presiden dalam konteks sistem presidensil tereduksi dalam konteks ini, dalam makna netral ya. Karena realitasnya sistem presidensil kita kan beroperasi dalam sistem multipartai, ekstrim. Sehingga presiden itu membutuhkan dukungan parlemen yang memadai. Untuk mendapatkan dukungan parlemen yang memadai supaya stabil, supaya kuat, supaya solid, maka salah satu yang diberikan, tanda petik ditukarkan, dikompromikan kepada partai adalah diberikan posisi menteri. Nah, karena itu kabinet ke depan itu akan kabinet semacam negosiasi ya, negosiatif, kompromistis. Jadi itu tidak bisa dihindari. Nah, keluarnya nama Mas Eko itu bagian dari yang saya katakan aspirasi dari Partai Amanat Nasional. Dan tadi sudah disebutkan Cynthia, nama 4 terkuat di PAN itu kalau saya membaca memang satu ketua umumnya Zulkifli Hasan. Ini Pak Yandri ini juga nama kuat kandidat menteri di PAN. Kemudian Mas Eko itu orang dekat ketua umum lah, lingkar utamanya ditambah sekjen Pak Edi Suparno. Jadi kalau dapatnya 4, omongan Cynthia tadi benar, tapi kita nggak tahu kan sampai 4 atau 3. Ditahan sampai di situ Mas Hanta. Saya ingin menegaskan lagi nih Mas Yandri, artinya apakah PAN ini mendapatkan lebih dari 2 kursi? Sebut saja Pak Zulhas satu lagi Mas Eko yang disebutkan oleh Pak Zulhas. Ya, jadi begini, persoalan jatah menteri dan berapa kursi menteri, ya kita menghormati itu hak prerogatif Pak Prabowo. Dan tadi sudah saya jelaskan, untuk melakukan komunikasi itu tunggal di PAN itu. Hanya ketua umum lah yang kita beri kepercayaan untuk melakukan komunikasi dan pembicaraan secara serius pada presiden terpilih. Tapi kalau kita lihat secara langsung berita ketika Pak Prabowo kunjungan ke PAN tanggal 21 Maret, ketika Pak Prabowo pidato di mimbar kehormatan PAN waktu buka puasa bersama, ya kata Pak Prabowo kira-kira begini, kalau teman lagi susah itu ya nggak banyak. Salah satu PAN ini teman setia dan teman lagi susah. Kalau teman lagi senang banyak Pak Jul katanya. Bahkan sekarang yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul, ujung-ujungnya bawa titipan lagi. Nah oleh karena itu Pak Hatta, Pak Jul, ini kata Pak Prabowo ini bisa di tracking di beberapa media massa. Jangan kaget Pak Hatta dan Pak Jul kalau nanti PAN minta X bisa lebih daripada X. Nah, saya yang bisa menerjemahkan itu kan Pak Prabowo sendiri. Tapi bagi Pak, kami meyakini komitmen dengan Pak Prabowo ini insya Allah berjalan baik dan tidak ada persoalan apapun karena chemistry antara PAN dengan Gerindra atau Bang Jul dengan Pak Prabowo sudah teruji selama 3 kali Pilpres. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja dan PAN sudah menyiapkan nama-nama terbaiknya, menyiapkan nama-nama yang menurut kami layak untuk dijadikan menteri. Tapi sekali lagi lahir di Pak Prabowo dan kami kader-kader PAN siap lahir batin untuk menyusulkan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun. Apakah ini artinya PAN yang mengklaim sebagai teman baik dari Prabowo akan mendapatkan lebih dari 2 kursi menteri? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Lalu apakah benar ada jatah lebih dari 2 menteri di kabinet Prabowo Gibran yang akan datang? Karena Pak Zulhas sudah menyebutkan nama Eko Patrio yang diusulkan untuk menjadi menteri. Saya ke Mas Hanta. Kalau dari Mas Hanta sendiri melihat sosok Eko Patrio ini kapasitasnya seperti apa, Mas Hanta? Ya, memang pengangkatan menteri itu bagi seorang presiden sebelum ke Mas Eko, racikannya kan ada 3, pertimbangan politik, teknokratik, dan publik. Pertimbangan politik itu pasti perimbangan kekuasaan, kursi. Jadi kalau dia preferensi kuat dari ketua umum partai, dia berpeluang besar, Cynthia. Nah, Eko Patrio, Mas Eko itu kuat di situ. Dia orang dekat ketua umum di Partai Amanat Nasional. Itu poin 1. Mas Yandri termasuk, Sekjen juga termasuk. Itu poin yang pertama. Yang kedua dari sisi teknokratik. Nah, itu soal kompetensi seperti pertanyaan Cynthia. Itu pasti jadi preferensi bagi presiden. Nggak bisa ketua umum sembarangan mengusulkan orang dekatnya. Nah, kalau bicara Pak Yandri, bicara Mas Eko mungkin karena di dunia entertainment, beliau mungkin di ekonomi kreatif mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan. Jadi tergantung, Cynthia, di bidang apa. Kalau secara pendekatan itu. Yang ketiga dari sisi publik. Apakah si calon menteri ini menjadi beban elektoral, menjadi beban publik citranya kalau negatif atau tidak bagi presiden? Nah, Mas Eko saya kira tidak memiliki catatan negatif ya. Misalnya soal kasus hukum, soal asusila dan seterusnya, itu tidak ada, saya kira clear dari sisi itu. Nah, aspek menteri yang diangkat itu kalau kita bedah tadi, sambungan yang disampaikan Cynthia soal kompetensi dan pengalaman prestatif, itu penting itu menurut saya untuk kebutuhan ke depan. Nah, tinggal di bedah saya, Mas Eko di bidangnya tentu tidak bisa, dia punya di DPR, lihat kinerjanya di DPR, kemudian sebelum di DPR di mana, itu yang perlu dibedah. Yang kedua, perlu juga soal kompetensi, juga perlu pengalaman manajerial dan leadership. Karena mereka akan berhadapan dengan partai besar juga, namanya partai birokrasi, selain di partai sekarang ini. Nah, itu juga penting. Yang ketiga, loyalitas nanti ke depan. Loyalitasnya sekarang pasti ke ketua umum, tapi ke depan kan juga ke presiden. Yang paling penting, preferensi terpenting, ini paling determinan ya, Cynthia, bagi menteri-menteri yang berasal dari partai politik adalah rekomendasi ketua umum. Jadi kalau dia bukan orang dekat ketua umum, nggak mungkin mau sehebat sepintar apa, profesor apa, segala macam, Bang Yandri ya. Nah itu, jadi kalau dia dekat, dia kuat preferensi oleh ketua umum, apalagi punya kompetensi yang bagus, punya pengalaman prestatif, presiden oke sama yang bersangkutan, publik juga tidak memberi catatan negatif, mungkin itu akan lolos saja gitu. Nah tapi kalau ada salah satu catatan nggak sulit. Nah per hari ini saya lihat Mas Eko tidak terlalu memiliki ada plus minus ya, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, tapi akan menjadi beban presiden, misalnya ada kasus apa, relatif tidak ada. Oke, Mas Yandri, jadi saya ingin memastikan nih, yang terdengar saat ini kira-kira pasti nih lebih dari 2 menteri di kabinet Prabowo Gibran? Ya kalau jumlah yang tahu komunikasi itu kan Bang Jul sama Pak Prabowo. Tapi pada prinsipnya berapa kader yang diminta oleh Pak Prabowo, tentu PAN sudah menyiapkan nama-namanya. Dan stok PAN itu banyak, yang siap secara lahir batin banyak ya. Tinggal nanti di pos mana diminta oleh Pak Prabowo, berapa jumlahnya. Tadi saya bilang nama-nama sudah ada di kantong Bang Jul. Oke, bicara soal nama-nama nih, Mas Yandri. Tadi kalau Mas Hanta bilang yang leadershipnya bagus, yang loyalitasnya bagus, dan juga rekomendasi ketua umum. Kalau dilihat dari kasat mata, kita tahu kan ada Mas Yandri, ada Mas Edi Suparno. Ini kan juga bisa dikatakan sudah memenuhi 3 syarat itu. Nggak apa-apa nih nama Eko duluan nggak apa-apa nama Eko duluan yang dimunculkan ya? Saya mengamini apa kata Bang Hanta Yuda tadi. Di Partai PAN itu ada namanya pimpinan, yaitu ketua umum. Jadi kita nggak usah gerasa gerusu, nggak usah lobi sana lobi sini, nggak usah melakukan gerak-gerak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Udah di PAN itu sudah jelas. Kita sudah serahkan bahkan 1000% kepada ketua umum. Jadi nggak usah kita bermanuver macam-macam ya. Ya ketua umum sudah tahu siapa yang layak, siapa yang pas, siapa yang kira-kira bisa diterima oleh Pak Presiden. Ya udah kita serahkan aja. Bagi saya santai-santai aja Mbak Cynthia ya. Kita serahkan kepada Bang Jul. Siapa kader PAN nanti akan disodorkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan memang mempunyai hak prerogatif untuk menyusun usul kabinet yang akan datang. Mas
Hanta, kalau dilihat dari apa ya yang bisa disebut dari Pak Zulhas sudah memunculkan nama ini, Anda melihatnya etis tidak sih ketika parpol langsung menyodorkan atau mengangkat seorang nama bahkan sebelum presiden dan wakil presiden terpilihnya ini dilantik? Nah, kalau saya melihat ini memang agak dari sisi komunikasi politik agak terlalu kecepatan. Kecepatan dan kesan di internal bisa, itu bagian dari strategi, misal munculkan dari sisi PAN-nya. Tapi dari sisi publik itu seperti kesan publik mendahului presiden, ya itu tidak bisa dihindari. Barangkali akan lebih baik misalnya PAN atau Ketua Umum Partai Amanat Nasional menyebutkan beberapa nama. Jadi memberikan kriteria. Jadi kalau presiden meminta, kami sudah menyiapkan kriteria ABCD, kemudian namanya ini. Nah, itu kan kesan misalnya mengusulkan satu orangnya tidak terlalu kuat. Misalnya tadi seperti disebutkan, kita punya kader yang ini yang bisa diandalkan, ada Edi Suparno, ada Yandri Susanto, kemudian ada Eko Patrio dan lain sebagainya. Nah, itu relatif lebih elegan ketimbang misalnya satu. Tapi saya baca Pak Zulkifli Hasan itu melihat konteksnya mungkin ketika orang menanyakan tentang ini Pak Yandri ya barangkali. Ya, Pilgub DKI. Jadi Pilkada DKI itu salah satu namanya Eko Patrio. Nah, tapi Eko juga menteri ya mungkin gitu. Tapi kalau orang bicara Banten, misalnya Bang Yandri juga Gubernur Banten, barangkali nama Yandri yang keluar. Jadi mungkin ada momen itu, ditambah ada Zita kan, putrinya Pak Zulhas. Jadi kalau Pak Eko ke menteri, Zita semakin besar peluangnya di Jakarta misalnya. Jadi saya kira memang ada konteks pesan itu yang disampaikan. Yang kedua, saya ingin komentari yang sebelumnya Cynthia. Jadi jatah-jatah bagi partai politik itu ada 2 poin, kursi dan kontribusi. Jadi berdasarkan kursi di parlemen, PAN itu 48 kursi ya, Pak Yandri ya. 48, Yang kedua, 48 ya. kontribusi itu adalah dari sisi kualitatif, keringat. Jadi ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat. Itu adalah partai yang kontribusinya jelas ketimbang PKB dan Nasdem karena mereka berhadapan-hadapan. Nah, itu saya kira menjadi pertimbangan preferensinya, dan kalau dilihat dari kursi 48 yang dimiliki oleh PAN, saya menduga minimal 3 kursi mereka akan dapatkan. Tapi 3 kursi ini harusnya tetap mengedepankan hak prerogatif presiden. Jadi bahwa si ketua umum memberikan masukan ada nama A, B, C, tidak, tetap keputusan harus di presiden. Karena kita tidak menghendaki sistem ini kemudian mereduksi hak prerogatif presiden. Karena presiden kan punya utang dengan rakyat, menunaikan janji kampanyenya, butuh orang-orang yang kapabel untuk menyukseskan agenda pemerintahan. Tapi lagi-lagi saya katakan realitasnya menteri dari partai politik tidak ada pilihan. Bang Yandri kalau tidak loyal dengan Pak Zul, itu nggak mungkin jadi menteri. Kecuali keluar dari Pak, dipilih lewat jalur lain. Baik, singkat saja Mas Yandri, dengan dimunculkannya nama Eko Patrio oleh Pak Zulhas ini sempat ada pergolakan tidak di dalam kader-kader PAN? Oh enggak, Mbak Cynthia. Jadi di PAN itu sudah santai-santai saja, tidak ada friksi. Kita satu komando di bawah koordinasi Bang Jul Hasan. Jadi memang kita apa yang disampaikan oleh Bang Jul, ya kita samina wa ta'na aja. Jadi karena kita memang sudah menyerahkan dari awal, persoalan yang diusulkan kepada Pak Prabowo itu ya diserahkan kepada Bang Jul. Tapi apabila Bang Jul menyebut nama-nama, ya di PAN nggak akan terjadi friksi ataupun tidak akan terjadi goncangan, bahkan tidak akan terjadi sesuatu yang huru hara, enggak. Kami pastikan PAN kompak, PAN solid, dan PAN akan patuh dengan ketua umumnya. Oke, terakhir Mas Hanta, singkat saja. Dengan dimunculkannya nama Eko Patrio ini, apakah ini menjadi bentuk dari PAN untuk menunggu atau melihat respon dari publik sendiri seperti apa? Singkat saja. Jadi ada 2, betul. Jadi pesan ini saya melihat preferensinya 2 ditujukan, bisa ke Pak Prabowo. Tapi kalau ke Pak Prabowo itu kan tidak harus ke publik. Yang kedua memang testing the water, bagaimana respon publik kalau dimunculkan nama itu. Barangkali ada catatan dari Ketua Umum PAN, jangan sampai ada kontroversial nama-nama itu. Sehingga lebih awal dimunculkan itu semakin baik. Dan setelah ini saya yakin Cynthia akan muncul nama-nama baru, akan muncul banyak sekali dari partai politik, non partai politik dan seterusnya, banyak. Kecuali 3 wilayah menurut saya yang harus dijaga Pak Prabowo, Triumvirat, Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan. Itu wilayah presiden penuh, saya kira tidak bisa dikompromikan ke partai. Yang kedua, yang menguasai hajat hidup orang banyak yang terkait dengan Menteri Keuangan, Menteri SDM, BUMN, itu juga dugaan saya tidak terlalu divulgarkan dibagi-bagi partai. Dan satu lagi, yang menguasai dapur kekuasaan istana presiden seperti Mensesnek, itu dugaan saya tidak
wilayah partai politik. Nah, di luar itu sah-sah saja karena dinamika politik di kita, dan yang paling penting adalah hak prerogatif presiden pada ujungnya. Dan jangan lupa setelah ini keluar nama-namanya. Dan Akan ini kan, ada nama-nama lain usai akan ada. dialog Bang di Yandri Kompas juga, Petang ini sore menteri ini ya. sedang membahas calon menteri ini. Baik, Calon baik. menteri membahas calon menteri. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Sama-sama. Poltreking Indonesia, dan juga Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Selamat sore.